Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Dimulai dari saya. Nama saya Eka Galang Martin Aditya dengan NIM 251051321001. Perkenalkan, nama saya Michelle Apriliani dengan NIM 25105133200019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 2510513110018. Perkenalkan, nama saya Vina Nurhasanah dengan NIM 25105132200013. Kenalkan, nama saya Putu Bayu Putra Laksmana dengan NIM 25105132100012. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Bronsted-Lowry, yaitu asam basa. Teori ini adalah salah satu teori yang penting dalam kimia, yang menjelaskan tentang bagaimana asam atau basa itu. Pada tahun 1923, ahli kimia Denmark, yaitu Johannes Nicolaas de Bronsted, dan ahli kimia Inggris, yaitu Thomas Martin Laundry, mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima, ekspor atau proton, dan ion H+. Mereka mengemukakan bahwa asam adalah suatu zat, molekul atau ion yang dapat mendonorkan suatu zat proton, ion H+, kepada zat lain, dengan kata lain, donor proton ion H+. Dan basa adalah suatu zat, molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton H+ dari zat lain, atau dengan kata lain, akseptor proton. Keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Konsep Bronsted-Lowry ini tidak terbatas karena dalam pelarut air, tetapi juga dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain, atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Contohnya yaitu reaksi HCl dengan NH3. Dalam pelarut benzena itu menghasilkan padatan NH4Cl. Asam dan basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul netral, tetapi juga dapat berupa kation dan anion. Contohnya NH4+, yaitu begitu di dalam air dapat melepaskan proton. Teori ini dapat menjelaskan bahwa hubungan antara kekuatan asam dan basa, konjugasinya. Teori ini juga dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat amfiprotik atau amfoter. Kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam pada molekul yang tidak memiliki proton. Misalnya, tidak dapat menjelaskan sifat asam dari AlCl3 maupun BCl3. Karakteristik dari teori Bronsted-Lowry yaitu reaksi ionisasi yang terjadi adalah reaksi reversibel atau disebut reaksi bolak-balik yang dinyatakan oleh garis dua arah. Dan setiap reaksi asam basa Bronsted-Lowry menghasilkan pasangan asam basa konjugasi. Basa konjugasi terbentuk setelah asam mendonorkan protonnya, sedangkan asam konjugasi terbentuk setelah basa menerima proton. Kekuatan relatif asam dan basa konjugasi. Asam yang kuat memiliki basa konjugasi yang lemah, dan sebaliknya, basa yang kuat memiliki asam konjugasi yang lemah. Contoh teori Bronsted-Lowry adalah reaksi antara asam klorida HCl dan air H2O, di mana HCl bertindak sebagai donor proton asam karena menyumbangkan H+-nya kepada air, dan air bertindak sebagai akseptor proton basa karena menerima H+ tersebut. Contoh reaksi HCl dan H2O. HCl adalah asam karena mendonorkan proton H+ kepada H2O.
H2O adalah basah karena menerima proton H+ dari HCl. H3O+ adalah asam konjugasi dari H2 karena dapat menurunkan kembali protonnya. Cl- adalah basah konjugasi dari HCl karena dapat menerima protonnya.